Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, saat ini kita akan bahas mengenai SKP penyuluh ya. SKP penyuluh itu mungkin udah nggak asing ya kalau bagi penyuluh, cuman sekarang ini kan penyuluh masuk ke Kementerian Pertanian, jadi mungkin agak harus ada penyesuaian ya. Nah, kita langsung aja ya biar nggak banyak macam-macam. Kita masuk aja ke ininya, situsnya personal.pertanian.go.id garis miring login garis miring. Nah, nantinya ini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk username-nya ini adalah email pertanian yang udah dibagiin ya dengan oleh Patimkernya masing-masing. Jadi silakan masukin email pertaniannya dan juga passwordnya NIP pagar sinergi. Kemudian kita login aja ya. Nah, ini tampilannya seperti ini guys. Tampilan seperti ini mungkin agak sedikit asing ya buat yang kalau biasa yang pakai daerah atau PKN ya. Jadi ini berubah tampilannya. Nah, kemudian kita masuk ke Sinergi 2026 ini. Klik aja go. Nah, kemudian muncul seperti ini. Nanti ini akan muncul di sini SKP atasan berubah dan lain-lain, itu oke saja. Oke saja. Kemudian nanti di sini nanti akan dicentang-centang aja ya, ada ini dulu nih, masuk dulu ke SKP pegawai ya, klik SKP pegawai. Nah, ini karena tadi udah dicentang-centang jadi nggak muncul. Nah, di sini nih ini masih Pak Made, jadi pimpinannya masih Pak Made, ini nggak apa-apa. Jadi nanti centang-centang aja di sini. Ini karena udah dicentang jadi nggak muncul. Nah, setelah ini muncul nama kita di sini. Kemudian ada nama Katimker atau penilainya kita di sini. Periode SKP-nya 1 Januari 2026 sampai 31 Desember 2026. Nah, kemudian kita klik yang ini, output kinerja. Nah, ini ada empat yang harus kita isi ya. Capaian kinerja pegawainya, kemudian kerja utamanya. Nah, apa aja sih isinya ya? Yang pertama kita klik aja di sini nih, persentase pelaksanaan tugas jabatan penyuluh sesuai jenjang. Nah, ini ada per triwulan 1, 2, 3, 4. Ini sebenarnya per bulan ya, jadi Januari, Februari, Maret. Jadi sebenarnya yang kita isi itu nggak banyak ya. Nah, kemudian ini bulan Januari, contoh presentasi pelaksanaan tugas jabatan penyuluh sesuai jenjang. Nah, ini mungkin yang banyak yang nanya ya, kira-kira isinya apa ya, atau formatnya seperti apa ya. Nah, ini formatnya kita bisa buka di Permentan 9 tahun 2023 seperti ini. Ini mulai halaman 30. Kebetulan saya diterampil ya, jadi ini, nah kita ini dulu. Nah, presentasi pelaksanaan tugas jabatan penyuluh pertanian. Ini di sini ada laporan diseminasi materi. Oh, sebentar, ini dulu deh. Yang Excelnya dulu sebentar. Nah, ini terampil contohnya mana? Sorry, ini terampil. Nah, ada di sini laporan mendiseminasi materi inovasi dan informasi pertanian 64 laporan. Ini dalam 1 tahun ya. Ini dalam 1 tahun. Kemudian laporan inventarisasi dari pasar potensi wilayah dalam 1 tahun, juga laporan penemuan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani ini dalam 1 tahun juga. Nah, ini bisa dikerjakan kapan saja asal masih dalam tahun itu. Jadi nggak usah Januari atau Februari, terserah. Kalau mau Januari boleh, nggak juga nggak masalah, asal dalam 1 tahun itu harus dikerjakan. Kemudian laporan diseminasi ini 64 dalam 1 tahun, berarti dibagi 12 per bulan itu kurang lebih 5 atau 6 laporan lah ya. Nah, gimana sih contoh formatnya? Ini sebenarnya udah komplit ya, yang 3 ini ada di Permentan 9 tahun 2023. Nah, kita buka permentannya ini. Nah, ini ada laporan tugas jabatan penyuluh keterampilan. Nah, ini langkah kerjanya. Ini inventarisasi IPW-nya seperti ini. Nanti ada tergantung ini ya. Kalau terampil ini berarti kan laporan inventarisasi dan potensi wilayah. Ini bisa diisi.
PNS-nya berapa di desa itu, kemudian P3K-nya berapa, THL, TBPP, Honda. Nah ini yang mungkin saya juga kemarin bingung, Honda apa maksudnya, motor gitu. Honda ini honorer daerah ya, dan juga swadaya swasta totalnya berapa. Kemudian petaninya ada berapa, dewasanya berapa, petani milenial, kelompok wanita tani, dan totalnya berapa. Jenis lahannya sawah, non sawah, basah, kering, dan lembaga ekonominya ada apa aja. Nah, kemudian ini rekap untuk di kecamatannya. Kemudian nah ini penyebaran informasi pertanian, teknik, sosial, ekonomi melalui tatap muka. Diseminasinya ini formatnya seperti ini ya. Jadi kalau di Permentan ini cuman ada 5 poin. Nama penyuluhnya, nih pangkat jabatan, dasar pelaksanaan, materi diseminasi, pelaksanaan kegiatan, waktu, tempat, peserta, hasil kegiatan. Nggak ada poin 6 ya. Poin 6 ini boleh ditambahin atau enggak. Ada poin 6 rata-rata rekan-rekan ada yang namain dokumentasi kegiatan. Kalau mau ditambahin boleh, kalau nggak juga nggak masalah karena di Permentannya seperti ini. Ini pimpinan unit kerja bisa kasihkan ataupun koordinator penyuluh ya. Lebih enak ya koordinator penyuluh biar nggak ini ya. Kemudian ada penyuluh pertanian. Ini format untuk diseminasi informasi yang poin 1A ya. Kemudian tadi yang poin 1B udah yang investasi wilayah. Kemudian yang poin C-nya laporan penumbuhan kelembagaan kelompok tani. Penumbuhan Poktana ini contoh laporannya, outline-nya seperti ini. Ada A, B, C, D, E. Ini bisa disesuaikan. Dan tadi ya ini dalam 1 tahun, kalau yang terampil cuma 1. Jadi boleh Januari, Februari, Maret atau kapan aja asal dalam 1 tahun itu harus dikerjain. Nah, kita kembali lagi ke file Excel yang ini. Ini rekan-rekan wajib ya punya file Excel yang ini, harus di download dulu, di print enaknya mah. Kemudian nah ini ya, ini udah di breakdown per bulan. Jadi ya biar kira-kira laporan ininya yang poin 1A ini tadi mau kapan laksananya. Januari ada 6, Februari 5, Maret 5. Ini sesuai mangga ya rekan-rekan, mau kapan, mau berapanya silahkan. Kalau ini misalkan laporan bahan IPW-nya mau di Januari, memang kalau IPW itu biasanya di akhir tahun atau di awal tahun ya. Kemudian penumbuhan kelembagaan ekonomi petani, nah ini juga fleksibel ya, mau kapan aja. Ini kelasnya di Desember ya. Nah ini kan ada 1, 2, 3 file ya, ada 3 file. Sedangkan di sininya cuman ada 1 nih, Januari itu cuma ada upload 1 file aja. Nah jadi yang 3 file tadi atau mau 3 mau 2 ya, misalkan kalau ada yang mau kelembagaan ekonominya di Januari berarti kan 3 file. Ini dibikin 1 file semua. Yang diseminasi ini kan Januari 6 ya, 6 kegiatan. Ini dibikin 1 file 6 kegiatan plus ditambah laporan penyiapan bahan data. Laporan penyiapan bahan dan data potensi wilayah dan juga kelembagaan ekonomi. Jadi diseminasi IPW sama penumbuhan kelembagaan petani ini disatuin jadi 1 file. Kalau ini Januari semua ya. Tapi kalau ini contoh yang saya ini adalah cuma 2. Jadi laporan penyiapan IPW sama diseminasi aja yang dibikin 1 file. Dibikin 1 file. Baiknya dibikin PDF ya karena ada tanda tangan mungkin nantinya. Dibikin 1 file PDF dan kemudian nanti diupload di sini. Nah ini tulis aja misalkan laporan IPW, misalkan laporan IPW diseminasi dan penumbuhan kelompok misalkan ya. Kemudian pilih filenya, upload aja di sini. Dan ini jangan lebih dari 2 mega ya karena akan masuk. Kemudian simpan. Nah ini di sini nggak ada, kalau misalkan udah terlanjur upload ya, ini nggak ada menu hapus. Jadi harus ditimpa balik paling kalau mau misalkan aduh salah ternyata kita coba-coba upload ternyata masuk. Ini nggak ada menu hapus ya, paling kita upload ulang aja. Untuk yang Februari, Maret dan lain-lain sama ya, sama aja. Ini yang poin 1. Yang kedua ini laporan statistik pertanian tanaman pangan. Nah
Yang tanaman pangan ini tinggal minta aja di SP pangan Januari Februari ini juga sama ya. Kalau yang jadi SP pangan ini, sorry ini contoh yang contoh di sini nih, yang SP pangan. Nah, yang SP pangan ini dalam 1 bulan tuh ada 3 ya tuh, ada tuh Januari 3. Ini LTT, SP lah, SP pangan. Kemudian ada informasi pasar dan juga laporan salur luas tanam, panen dan produktivitas. Ini 3 macam file disatuin, kemudian diupload di sini di Januari. Satu file tadi ya udah, ini udah upload contohnya. Nah ini kan nggak ada menu hapus, jadi baru kalaupun ada yang salah ditimpa aja, timpa lagi ya. Ini untuk SP pangan mungkin udah biasa ya kalau rekan-rekan. Kemudian biasanya kalau SP pangan juga ada yang dulu mah ada sobekannya. Yang sobekan bisa itu yang sobekan di di upload. Nah contoh ini kan ini minta aja ke bisa ke koordinator ataupun yang memang petugas SP pangannya siapa di situ ya. Nah kemudian ini sama terus sampai Desember. Yang ketiga, pelaksanaan tugas pendampingan program utama Kementerian Pertanian. Sama ya semuanya, ini hanya menunya di Januari itu hanya ada 1, padahal di rinciannya ini banyak banget loh. Coba yang pelaksanaan tugas pendampingan program utama Kementerian Pertanian. Nah ini poin-poinnya ada laporan pelaksanaan kegiatan pertanian, pendampingan swasembada. Nah ini kalau pendampingan swasembada, contohnya kalau saya bikin laporan sendiri ya, yang pendampingan swasembada pangan seperti ini. Misalkan gak usah panjang-panjang ya guys ya, karena ini maksimal nanti uploadnya beberapa file itu hanya 2 megapiksel, mau megabyte ya, ini 2 megabyte. Nah seperti ini. Kemudian nanti ini belum di breakdown, nanti bikin aja breakdown yang per harinya ini, misalkan tanam berapa, panen berapa dalam 1 bulan ini Januari. Kalau ini saya yang 1 tahun, ini nanti direvisi ya, ini yang 1 bulan, habis bulanan, karena nanti laporannya per bulan. Pelaksanaan kegiatan penutup udah gitu aja, nanti tanda tangan di sini penyuluh ya. Kemudian yang horti juga sama ya, kalau formatnya mungkin nggak jauh beda sebetulnya. Perkebunan juga sama, ini semuanya ada 12 berarti 1 bulan 1 ya, 1 bulan 1, kecuali yang ini nih, pendampingan penyusunan RDK RDK kan mungkin nggak semua setiap bulan ya, 1 tahun 2 kali. Kalau di sini berarti bisa di akhir tahun biasanya, atau mungkin biasanya di April itu kan ada perbaharui data ya. Ini bisa simpelnya rekap RDKK-nya aja, dibikin PDF kemudian disatuin nantinya. Kemudian ini juga pendampingan pemanfaatan alat mesin pertanian juga biasanya ada ya formatnya CSR. Nah ini kalau misalkan ada mungkin beberapa yang di Wilbirnya nggak ada CSR ya, cetak sawah rakyat, ini bisa tetap diupload, tapi di laporannya mungkin ditulis nihil aja, atau misalkan nggak ada ya, karena ini harus ada upload satu laporan, Kayak ini juga pendampingan IRPOM dan penelipaan, mungkin tidak semua wilayah binaan itu ada ya, jadi bisa tetap diisi karena ini harus diupload, harus ada outputnya lah, 2 laporan. Nah kemudian ini yang pendarasan materi dan informasi pengamatan, ini adalah LCS ya guys, ini adalah LCS. Jadi bisa dibikin, sebenarnya nggak ada format baku dari sana ya, bisa dibikin format aja, kayak misalkan nomor, hari, informasi yang disampaikan, kemudian bukti LCS-nya. Ini di bulan Januari. Ini nggak usah gede-gede ya, cukup screenshotan saja dimasukin ke situ. Kalau misalkan nanti terlalu gede itu nggak akan masuk juga, harus dikompres dulu ya. Itu sekarang poin 3. Ini udah. Kalau di sini poin 4 ya. Nah ini statistik pertanian hortikultura atau SPH. Nah kalau SPH ini sekarang ini ada aplikasinya namanya Sipendas ya, ada Sipendas.
ada Sipendas. Nah, ini filenya apa? Karena ini misalkan di sininya nih. Nah, ini Januari itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Sorry 4 ya, SPH aja. Jadi SBS, BST, TBF sama TH ini 4 data di sininya, 4 data. 4 data. Kemudian yang Februari dan Maret itu cuma 1 data. Nah, ini SPH SBS, SPH BST, SPH TBF dan SPH TH. Ini bisa minta ke admin simpan data siapa? Biasanya koordinator penyuluh ya. Bisa minta ke Korlu. Kemudian nanti di download, disatuin semua file. Nah, kalau yang BST, TBF sama TH ini biasanya per triwulan ya. Triwulan. Nah, kalau yang Februari ini cuma 1. Yang SBS aja. Maret juga sama SBS aja ya. Ini semua file disatuin kemudian nanti diupload. Nah, contoh ini yang saya yang Januari. Nah, ini format segini. Kalau ini kan triwulan nih, yang ada triwulan, ada yang per bulan. Ini seperti ini. Sebenarnya apa sih? SBS, TBF, BST, sama. Nah, ini kalau yang TH, ini nggak bisa download nih. Admin Sipendasi, silahkan tanyain aja ke admin Sipendasi siapa ya. Oke, Januari, Februari, sampai Desember semuanya udah ya. Udah sesimpel itu guys. Ini sementara segitu, nanti akan muncul di penilai atau katimker biasanya. Kemudian nanti ditunggu aja hasil reviewnya. Biasanya kalau misalkan udah ada review, misalkan kalau udah dinilai sama katimker, jadi biasanya ada di sini balik pada kelanjutannya siapa. Validasi datanya oke, atau misalkan ini ada kurang atau apa, nanti koordinasi aja dengan katimkernya ya. Oke guys, mungkin itu aja. Kalau misalkan ada penyampaiannya kurang jelas ataupun mungkin ada yang kurang benar ya, boleh di chat aja di kolom komentar. Kira harusnya ini gini ini, karena ini pemahaman saya aja ya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada yang kita diskusi aja. Jadi biar ya kita sama-sama belajar ya, sama-sama baru kita juga di Kementerian Pertanian ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.